Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputer, yang berarti menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian diolah dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Komputer juga didesain agar secara otomatis dapat menerima, menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan output di bawah pengawasan sistem operasi yang bertugas, dan output tersebut selanjutnya akan disimpan. Penemu komputer. Penemu komputer adalah Charles Babbage. Beliau adalah seorang ahli matematika asal Inggris. Mulanya, beliau bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka pada tahun 1822. Fungsi komputer. Fungsi komputer adalah untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Selain itu, komputer juga berfungsi untuk mengelola data atau melakukan pemrosesan. Berbagai macam data yang dapat diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contoh seperti teks, gambar, audio, videografi, dan lainnya. Lalu data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu file audio, hard copy ke bentuk kertas, dan dicetak sebagai model 3 dimensi. Generasi komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesor pun masih lambat. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer generasi pertama yaitu 1. Tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. 2. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau mesin language. Ketiga, menggunakan simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk. Jenis-jenis komputer generasi pertama adalah ENIAC, Electronical Numerical Integrator, dan Calculator, yang dibuat oleh Dr. John Wesley dan Presper Eckert pada tahun 1946 dan UNIVAC. Spesifikasi komputer generasi pertama. 1. Hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, yaitu penghitungan saja. 2. Menggunakan vacuum tube. Ketiga, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Keempat, program menggunakan bahasa mesin. 5. Kapasitas penyimpanan hanya sepersekian byte. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua juga lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer generasi kedua yaitu 1. Komponen yang digunakan adalah transistor untuk sirkuitnya. Kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Jenis-jenis komputer generasi kedua adalah DEC PDP-H, IBM 700, dan IBM 7094. Spesifikasi komputer generasi kedua. 1. Menggunakan transistor menggantikan vacuum tube. 2. Menggunakan pita untuk setoran yang boleh memproses secara jujukan. 3. Menggunakan bahasa aras rendah yaitu bahasa simbolik. 4. Lebih kecil, ringan, murah, tahan lama, dan mudah digunakan. Kelima, bahasa pengatur menggunakan assembly language seperti Fortran dan COBOL. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer generasi ketiga yaitu pertama, menggunakan teknologi litar bersepadu yang terdiri beribu-ribu transistor yang diletakkan pada kepingan silikon. 2. Menggunakan IC atau Integrated Circuit. Ketiga, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Jenis-jenis komputer generasi ketiga adalah Apple II PC, GE600, dan NEC PC. Spesifikasi yang pertama lebih kuat, utuh, dan padat. Kedua, bahasa pengatur dihasilkan adalah BASIC dan Pascal.
Ketiga, dapat melakukan perhitungan dalam nanodetik. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1999. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer generasi keempat yaitu: pertama, penggunaan litar bersepadu berskala besar. Istilah yang digunakan ialah penyepaduan skala besar, large scale integration ataupun LSI. Kedua, penggunaan mikro pemrosesan pada suatu serpihan. 3. Pengenalan kepada cakera padat ingatan baca sahaja atau compact disk read only memory CD-ROM. Jenis-jenis komputer generasi keempat adalah Apple I komputer, Motorola 68000 dan Zilong Z-80. Spesifikasi: pertama, menggunakan mikroprosesor yang menggunakan teknologi VLSI. 2. Banyak menggunakan sistem operasi MS-DOS dan juga MS Windows. 3. Dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Komputer generasi kelima pada tahun 2000 sampai sekarang. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer generasi kelima yaitu: yang pertama, komputer sistem Windows dan menggunakan mouse pada personal komputer atau PC. Yang kedua, teknologi ULC atau Ultra Large Scale Integration yang memungkinkan pemadatan hingga 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Yang ketiga, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima telah memanfaatkan Artificial Intelligence meskipun masih dalam tingkat rendah. Jenis komputer generasi kelima yaitu laptop, notebook, netbook, dan ultrabook. Spesifikasi komputer generasi kelima. Yang pertama, menggunakan parallel processing, penggunaan lebih dari satu prosesor yang dapat bekerja bersama secara paralel. Yang kedua, interface user friendly. Yang ketiga, memiliki pengembangan pada kemampuan multimedia, termasuk di dalamnya layar HD, HD sound, dan HD.